Kau bilang Adam berdosa gara-gara hasutanku? Kalau begitu, atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Aku sebenarnya melakukan apa yang Dia perintahkan, dan aku sepenuhnya patuh pada keinginan Allah. Mau bagaimana lagi? Tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah Tuhan bagi keinginanku sendiri. Aku menyembah Allah selama 700.000 tahun. Tak ada tempat tersisa di langit dan di bumi di mana aku tak menyembahnya. Setiap hari aku berkata padanya, "Ya Allah, anak keturunan Adam menolakmu, namun engkau tetap bermurah hati dan meninggikan mereka. Tapi aku yang mencintai dan memujamu dengan pemujaan yang benar, engkau buat aku menjadi hina dan buruk rupa. Lihatlah segala penderitaan dan kesengsaraan yang telah ditimpakannya atas dunia ini. Lihatlah betapa monster itu melakukan semuanya hanya untuk menghibur diri. Jika ada yang terlihat murni, dibuatnya ternoda. Jika ada yang manis, dia buat masam. Jika ada yang bernilai, maka dibuatnya jadi sampah. Dia tak lebih dari sekadar badut dan pesulap murahan." The Madness of God menjadikan ketergelinciran iblis dan dakwaannya kepada Tuhan karena telah menyesatkannya sebagai landasan bagi pertanyaan-pertanyaan mengenai kehendak bebas di hadapan kemahakuasaan Tuhan. Pertanyaan yang berulang kali diajukan adalah, jika Tuhan Maha Kuasa dan tiada sesuatu pun yang dapat terjadi di luar kehendaknya, maka bagaimana mungkin makhluk disalahkan karena dosa-dosanya? Buku Iblis Menggugat Tuhan merupakan buku terjemahan dari judul asli yaitu The Madness of God and the Men Who Have the Elephant. Buku ini berbentuk sebuah kisah yang banyak dikutip dari hadis-hadis, kemudian dikemas menjadi sebuah dialektika yang menarik dan mendebarkan dalam bentuk novel. Buku ini menceritakan dua kisah besar dalam perjalanan cerita dari 7.000 tahun sebelum manusia diciptakan, hingga pada peristiwa lahirnya Nabi Muhammad pada tahun gajah. Namun, dalam buku ini, alur yang digunakan adalah maju mundur. Berangkat dari pertemuan antara Buhairah dan Nabi Muhammad, penulis memulai kisahnya. Tokoh Buhairah yang digambarkan sedang mengalami skeptisisme personal terhadap keesaan Tuhan, lalu ia diajak Rasulullah dan dibawa ke sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian, yang hanya diterangi kerlip dan redupnya bintang. Sebelumnya, ia adalah seorang pendeta yang menarik diri dari gereja dan memutuskan hidup menyepi untuk menghadapi kegelisahan yang dia alami tentang keesaan Tuhan yang dipertanyakan oleh kaum Marcionites, sehingga menjadi pertanyaan baginya. Dalam kesendiriannya, dia banyak membaca dan mengkaji buku-buku klasik tentang Kristen. Namun upaya itu tak berhasil menghilangkan kegelisahan teologisnya. Suatu saat, di dalam satu buku, Buhairah menemukan sebuah ramalan tentang tanda kenabian yang akan dilihatnya pada punggung anak kecil, yakni di punggung Nabi Muhammad, yang kelak diangkat menjadi rasul. Setelah menunggu beberapa tahun, akhirnya saat yang dinanti-nanti telah tiba. Dia bertemu dengan Muhammad dan dapat dengan jelas melihat tanda-tanda kenabiannya. Sang pendeta pun mengeluhkan ihwal keraguan-raguannya mengenai kegelisahannya tentang keesaan Tuhan selama ini. Beberapa penggalan kata-kata bijak menghiasi jawaban yang diberikan Nabi Muhammad kepada pendeta Buhairah. Salah satu di antaranya adalah, "Ketahuilah, sesungguhnya keesaan Tuhan itu tersembunyi dari menara logikamu. Singkirkan keraguanmu. Pengetahuan tentang keesaan Tuhan sungguh berbahaya, dan yang mencari mudah sekali tersesat." Kepada Nabi Muhammad, Buhairah mencoba menanyakan tentang keberadaan Tuhan mengenai kebaikan dan kejahatan yang bersumber darinya. Setelah memperingatkan Buhairah mengenai kisah Nabi Sulaiman yang pingsan karena mendapatkan pengetahuan tentang Allah, dan Musa yang pingsan setelah menyaksikan hancurnya gunung karena menginginkan pengetahuan Allah, lalu Nabi Muhammad yang belia itu lalu mempertemukan Buhairah dengan sesosok darwis. Mengira bahwa ia harus berguru pada darwis itu, pendeta Buhairah mendekati sesosok berjubah itu dengan riang gembira. Sampai kemudian ia berangsur-angsur menyadari bahwa sosok yang akan ditemuinya itu adalah iblis. Ketika Buhairah mendekat ke arahnya, si darwis segera bangkit dengan sayap hitam yang mengembang dari punggungnya, maka tampaklah wajah dari iblis itu. Buhairah jatuh terjerembab dan mengutuk nama iblis. Iblis pun tertawa mendengarnya, dan lalu berkata, "Wahai tukang intip yang ceroboh, kenapa kau kunjungi aku hanya untuk mengutukku, dan memohon perlindungannya? Padahal bukan aku yang mendatangimu. Aku bahkan tak pernah mengganggumu, wahai Buhairah. Engkaulah yang menggangguku, dan kini engkau mengutukku karenanya.
Yang benar saja, lalu Buhairah berkata, aku mengutuk ia yang terkutuk, tak peduli apa situasinya. Iblis tersenyum, lalu berkata, kau mengutukku? Sadarkah kau, bahwa kau tengah mengutuk, ia yang telah dilaknat karena kutukannya? Aku mengutuk Adam. Dan karenanya aku diusir dari surga. Mestinya kau lebih berhati-hati dalam mengutuk, atau memang kau tidak ada bedanya dengan Adam yang juga diusir dari surga? Adam dan aku telah dikutuk oleh Allah. Jadi, buat apa aku harus takut pada kutukan Buhairah? Kening iblis berkerut saat Buhairah berkata, kau dikhianati oleh kesombonganmu sendiri, sedangkan Adam diusir dari surga karena hasutanmu dan dia menyesal kepada Allah. Kemudian iblis pun menjawab, kau bilang Adam berdosa gara-gara hasutanku? Kalau begitu, atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Adam saja tidak pernah berbicara sekasar itu padaku, tidak pula menyalahkanku, walaupun aku telah menggiringnya ke kehancuran. Tapi ia tak akan pernah melupakan perannya dalam kehancuranku. Aku bersekongkol melawan Adam hanya setelah Allah mengusirku dari surga karena dia. Sekarang, dengan naifnya kau berani menghinaku dan meninggikan derajatnya Adam dengan omong kosong bahwa hatinya penuh kepedihan dalam penyesalan. Aku menyembah Allah selama 700.000 tahun. Tak ada tempat tersisa di langit dan bumi di mana aku tak menyembahnya. Sama sekali tak pantas bagimu untuk memandang sesama pemuja Allah dengan kebencian. Ibadahmu, walau dikalikan 1000 kali umurmu, tak lebih dari setetes air di lautan dibanding cintaku padanya. Apa hakmu menantangku yang masih terhitung malaikat Allah ini, meludahiku dengan fitnah bahwa aku membangkang kepadanya? Jangan berani-berani mengaku pada Tuhanmu bahwa aku lebih baik daripada dia. Buhairah pun menyuruh iblis untuk segera bertobat. Iblis pun menjawab, bagaimana mungkin aku memohon ampun lantaran mematuhi keinginan Allah? Aku tak mungkin menyembah siapapun selain Allah, karena itulah perintah yang sesungguhnya. Pembuangan ini adalah ujiannya, untuk melihat apakah aku akan melanggar sumpahku dan memuja seorang berhala. Iblis berkata lagi, jadi, aku sebenarnya melakukan apa yang Allah perintahkan, dan aku sepenuhnya patuh pada keinginan Allah. Mau bagaimana lagi? Tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah Tuhan bagi keinginanku sendiri, jika kuturuti keinginanku. Sudah pasti akan kujaga kedekatanku dengannya dari melakukan kesalahan konyol semacam itu, tak peduli berapapun harganya. Istananya penuh dengan para penjilat yang mencintainya karena takut. Allah telah memberiku kuasa atas dunia demi menyingkap kuasanya yang agung. Kekuasaanku tentu saja tersamar, karena semua adalah miliknya. Tetapi melalui aku, dia meninggikan dan memuliakan dirinya. Dengan berperang melawanku, sekalian makhluknya akan menjadi lebih tangguh dan terbukti keimanannya. Jangan tuding aku sebagai sumber penderitaan manusia. Justru manusialah yang merupakan sumber malapetaka bagiku. Karena Adamlah aku dikutuk, karena dosa-dosanya, aku juga dibuang. Sementara tuduhanku kepadanya, semuanya nyata. Hanya karena tidak rela sujud di atas debu untuk memuja anak debu yaitu Adam, aku dilaknat. Kau tahu, di surga, kekasihku tega mencelakaiku karena aku tak sanggup meninggalkannya. Bahkan para malaikat berkata, iblis adalah yang pertama kali tunduk kepada Allah, karena tiada yang lebih mencintai Allah daripada dia. Tapi dia memerintahkan perpisahan kami agar umat manusia berkesempatan menyelami keesaannya. Dia umumkan ketidakpatuhanku agar manusia memahami kekuasaannya. Saat dia memerintahkanku untuk sujud di hadapan Adam, diam-diam dia berbisik di dalam dadaku, pergilah, dan ingatkan mereka tentang aku. Dia sendirilah yang memilihku untuk memberontak, bukan aku. Kutetapkan hatiku sampai detik ini. Aku diciptakan untuk menyembahnya. Sama sekali tak ada pilihan buatku dalam hal ini. Katakan padaku, di manakah di antara kekuasaannya yang agung, pilihan itu pernah dia bebaskan bagiku? Iblis pun terus memaparkan argumen-argumennya tentang keberadaan dan tugasnya yang hakiki, bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Dia hanya menjalankan apa yang sudah diperintahkannya. Iblis menjelaskan tentang keterkutukannya yang berawal dari kecintaannya kepada Tuhan, seakan-akan iblis tak peduli dengan apa yang menjadi keterkutukannya. Dia menyangkal semua ini adalah perintah Tuhan, dengan berpura-pura memberontaknya. Dia berkata, dialah dalang sejati. Kita ini apa? Tak lebih dari sekedar wayang di atas panggung miliknya. Sampai kepada perkataan Buhairah, Tuhan menciptakan Adam dalam keagungannya. Dengan meniupkan roh ke dalam tubuh Adam, dia mengujimu dengan perintah bersujud kepada Adam, namun kau menolaknya dan berkata, tidak kepada siapapun selain engkau. Kau berlagak patuh dan setia dalam pembangkanganmu. Saat kau melihat Adam, kau tak mampu melihat Tuhanmu. Jika memang mencintai Tuhan sedemikian yang kau katakan, kenapa kau tak bisa mempercayainya sedikit pun?
Kau mengaku mampu memahami kehendak Tuhan yang tersembunyi, tapi melihat Tuhan melalui makhluknya saja kau tidak bisa. Tuhan tidak memintamu untuk tunduk kepada Adam semata, tapi melalui dia berniat menyimbak makna keesaan Tuhan. Tapi gara-gara kesombonganmu dan kebodohanmu, belum sempat kau mengerti keesaannya. Pada akhirnya perdebatan itu usai dan meninggalkan iblis, lalu Nabi Muhammad menjelaskan kepada Buhairah. Dosa kesombongan tidak serta-merta menghalangi iblis dari kehadiratnya. Masalahnya adalah, iblis menyalahkan Allah atas kesombongan itu. Buhairah pun mengerti mengapa Nabi Muhammad mengajaknya bertemu iblis, yakni untuk menjawab keraguannya selama ini atas kebenaran keesaan Tuhan. Kita mesti berpikir dan merenungkan apa yang Al-Shauni tuliskan kata demi kata. Kemungkinan kecerdasan cara memaparkan pendapat yang sulit dalam pandangan masyarakat awam terasa lebih mudah dan pembaca akan terbuai dengan alur cerita yang mengagumkan.